Assalamualaikum, Bang Zul. Speakernya dihidupkan, tolong. Hidupkan suara speaker. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Handphonenya boleh di... Minta maaf Ustaz, saya tak. Okey, seperti itu. Okey, macam mana Bang? Mobil Ustaz. Okey, macam hari ni saya ni okey ada tugasan tadi saya bekerja-kerja tapi saya minta permisi lah dengan rakan sekerja tadi. Jadi saya nak balik pun kebetulan dah tengah-tengah jalan tu saya berhentilah di tepi shopping mall. Okey, kerja saya mengajar lah cikgu. Guru, cikgu. Kalau guru lah. Okay. Iya. Dah sakit saya ni dah bermula 2009. 2009. Selepas saya kahwin. Tu hari kedua kahwin saya terus tumbang. Tu rebah, tak boleh dengar azan. Okey, bermula daripada situlah. Jadi keluarga saya masa tu dia kurang arif pasal ilmu rawatan Islam. Jadi banyak rawatan bercampur lah. Okey, lebih kurang dekat 2 tahun juga saya dah macam-macam orang. Jadi masa tu saya pun tak ada ilmu. Dia pun dapat yelah petunjuk kan. Okay, saya pun carilah ustaz buat rawatan. Belajar maksudnya belajar untuk ruqyah lah. Okay. Jadi bila saya ni sekarang ni saya tak boleh ni dia dah orang kata macam campur Kacau, ni. Berarti abang selalu dirasuk ya? Ya, dia bukan selalu dah ada dalam badan. Okey. Selalu kejang. Selalu jadi kejang. Saya pernah sampai tahap saya berdialog lah. Saya dah sampai tahap saya bercakap macam saya seolah saya bercakap dengan ustaz. Seolah bercakap dengan ustaz lah, berdua. Tapi saya bercakap dalam diri saya dengan benda tu sendiri. Yang mengganggu lah sehingga tahap saya berkomunikasi, saya bercakap dengan dia, saya kadang sampai saya dakwah dia pun okey, lepas tu saya baca-baca apa yang saya belajar daripada rawatan Islam lah, dan juga last sekali dengan Ustaz Eri lah. Saya cuba, saya dah berapa tahun saya dah kenal tapi saya tak tahu mana saya nak fokus. Jadi sekarang ni ada 2-3 juga saya join, tapi sekarang ni saya lebih fokus pada Ustaz Eri lah. Tapi begitulah, saya macam apa, saya pernah datang dengan rawatan peruqyah lah. Tapi dia sampai satu tahap dia tak bantu pun, dia sampai sekerak jalan dia macam dia tak, saya faham lah dia macam tak boleh lah. Jadi sekarang ni saya lebih fokus untuk merawat diri sendiri. Cuma kalau saya nak cerita latar belakang ni, kalau berdasarkan saya tak tahu sangat, cuma dari segi tanda-tanda simptom macam seolah-olah semua ada gangguan, sama ada sebelah daripada keturunan ataupun nasab dan juga sihir pun ada. Dan daripada ain pun ada, daripada ain pun ada juga. Jadi bercampur Ustaz. Jadi itulah saya pun, cuma saya nak tanya Ustaz lah, tangan saya bila saya nak solat je ataupun nak baca Al-Quran ni, tangan saya terlalu kejang. Tangan kiri saya dan kaki kanan saya kejang, dia macam seolah terikat. Sekarang terikat tangan saya dah terikat. Terikat. Lepas tu dia kadang sampai tahap dia ada yang keluar suara mengaun, suara bahasa Siam. Kalau saya boleh tanya, saya dialog, tapi saya tak boleh percaya benda-benda tu. Kalau saya tanya kepada benda tu daripada mana apa saja, dia akan jawab. Dia akan secara automatik. Contoh saya tanya Ustaz ni, dia akan bagi tahu.
Iya. Saya itulah kadang saya tak boleh nak pegang juga 100%, Ustaz. Iya, oke. Sekarang gini ya, Bang. Yang pertama, Abang jangan asah. Kalau Abang tanya dia, itu seperti Abang mengasah kemampuan, istilahnya kalau bahasa perdukunannya supranatural Abang untuk berdialog dengan mereka. Jadi itu jangan, stop. Kemudian yang kedua, mulai sekarang tak payah peduli jin ini mau datang dari jin keturunan ke, dari sihir ke, dari mana-mana, terserah. Kita tak payah peduli, tak perlu cari-cari dari mana asal dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, betul sekali, fokus ruqyah mandiri sahaja. Fokus ruqyah mandiri saja. Nanti kan ruqyah mandiri itu saya sudah banyak ajarkan lah. Nanti boleh ikut webinar saya juga hari Sabtu. Saya ajarkan kemudian dalam live saya setiap pagi, ikut terus. Nanti di situ akan saya ajarkan tips-tips ruqyah mandiri yang memang boleh dipraktekkan secara mudah. Sudah stop untuk bergantung kepada ustadz mana-mana, termasuk saya tak perlu. Yang penting ruqyah mandiri. Nanti kalau saya hanya sifatnya bimbingan, apa yang boleh Abang buat, seperti itu. Kemudian yang keempat, mulai sekarang coba cek masalah-masalah kita di masa lalu. Istilahnya dosa-dosa yang pernah kita buat. Contohnya mungkin ada orang yang dulu pernah menyakiti kita, kemudian kita dendam. Bersihkan semua hati kita dari dendam. Kemudian rasa amarah itu dihilangkan semua. Nah, baru nanti Abang akan tenang, kemudian proses pengobatannya akan jauh lebih mudah. Jadi tak perlu pikirkan siapa yang nyihir, karena ketika kita pikirkan siapa yang menyihir, nanti timbulnya akan dendam. So, sekarang kita serahkan semua sama Allah. Itu yang paling inti pertama kali. Kemudian nanti berikutnya, kan suka ikut live saya setiap pagi kan? Ya, betul. Siapkan air, nanti air itu dikonsumsi. Ya, dikonsumsi. Saya setiap pagi tadi memang setiap kali saya dengar kuliah ruqyah live tu, saya selalu letak air, lepas tu habatus sauda, madu, apa lagi cuka apple. Jadi saya campur, saya minum. Memang setiap kali saya minum memang menggelupur je, muntah-muntah. Tapi first time saya dengar ruqyah daripada ustaz tu memang muntah darah lah. Lepas tu dia tak ada keluar darah dah, dia keluar angin, keluar muntah. Kadang rasa kejang lah, rasa macam sendi-sendi itu macam ditarik-tarik lah, terikat-ikat gitu rasa. Iya. Oke. Berarti itu kan tinggal proses insya Allah. Nanti air itu kalau mandi letak di baldi. Abang mandikan air ruqyah tuh. Ya, yang setengah liter campur di baldi, kemudian dimandikan setiap hari. Sama rumah kena dipercik-percik atau di spray lah dengan air yang sudah saya ruqyah itu insya Allah. Jadi itu nanti insya Allah akan bersih. Karena mesti rumah akan dia ganggu juga, akan dia kacau juga. Ya, jadi satu lagi Ustaz, kenapa dia bila saya konsumsi dengan mendengar ruqyah live lepas tu saya buat amalan mandi, lepas tu kesan dia ada efek kepada anak isteri saya. Kadang semalam isteri saya sakit perut ni, tak tahu angin dia kat ulu hati tu, dia sakit sangat-sangat, tak tahu nak buat macam mana. Saya sapu minyak, bagi kasturi. Lama jugalah saya pun baca untuk dia. Bila saya baca untuk dia, saya pula yang keluar angin, muntah. Iya. Itu ada efek daripada saya ke macam mana? Dia gini, dia akan berusaha macam mana supaya abang berhenti untuk melakukan ruqyah. So, dia akan coba kacau rumah, dia akan coba kacau anak, dia akan coba kacau istri. Anak selalu menangis, tak tahu apa punca. Menangis yang teruk-teruk lah, menangis sampai dekat 1 jam menangis. Iya, itu jadi itu juga pengaruh dia. Jadi apa yang kena abang buat? Yang kena abang buat, abang tetap kena yakinkan kalian lebih lemah dari saya. Harus yakin bahwa manusia lebih kuat dari mereka. Harus yakin bahwa syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa.
Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Nah, itu sampai betul-betul memiliki punya keyakinan yang kuat, mereka tidak akan punya kekuatan, mereka akan lemah insya Allah. Seperti itu, Bang. Ya, harus jangan pernah apapun yang dia kacau, apapun dia ganggu, itu biar ya, kita tawakal sama Allah, kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, kita serahkan semuanya hidup dan mati kita kepada Allah. Dan kita tidak mau lagi terus-terusan dikacau sama jin ini karena dia sudah zolim. Dia memang harus keluar. Tak ada alasan dia bertahan dalam tubuh kita. Dia kena keluar. Itu. Ya. Nah, kemudian mulai dari sekarang cukup ruqyah mandiri. Amalkan insya Allah. Ya. Seperti itu. Oke, saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah. Ada plastik kan? Plastik ada, saya kebetulan saya bawa. Ya, nanti di saya nak letak di stand dulu, saya cari stand di mana. Oke, kita mulai ya. Pejam matanya, jangan ikut bacaan saya. Oke, bisa kita mulai? Oke, bisa Ustaz. Oke. Merasa sakit di perut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluar kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan azab kalian dengan azab yang pedih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila ilaik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا.
أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ukhrij ya Allah, keluar dari mulut. Yang di dada keluar, yang di perut keluar, yang di kaki keluar, yang di tangan keluar, yang di kepala keluar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Keluar kalian Allah. Ukhrij ya Allah. Keluar kalian wahai musuh Allah. Ukhrij ya Allah. Keluar semua. Semua yang di kaki keluar, yang di perut keluar. Ukhrij ya Allah. Keluar semua. Jangan bersembunyi kalian. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha qadir. Mana rajanya? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana rajanya bicara dengan saya? Tolong aku bukan raja. Cepat. Mana pimpinannya? Raja ada dengan tuan aku. Raja ada dengan tuan aku. Kamu ngapain? Aku jin sihir dia. Hah? Aku jin sihir dia. Kamu jin sihir. Kamu diutus oleh tukang sihir. Punya agama? Dari Jawa. Dari Jawa? Dari Jawa aku. Punya agama enggak kamu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Dengarkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zaqqum. Aduh. Saking enggak Musa. Kalmuhul yang fil butun. Aduh. Kaghalil hamim. Aku sakit Ustaz. Ila sakit aku Ustaz. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Dzuka in sakit aku Ustaz. Antal azizul karim. Sakit aku Ustaz. Hadza ma kuntum bihi tastarun. Sakit aku Ustaz. Sakit. Kamu tahu itu? Ya, enggak. Kamu kalau tidak punya agama, tempatmu nanti di situ, di neraka jahanam. Dibakar kamu. Iya, dikasih makan dengan buah yang berduri lagi panas. Enggak mau, dikasih minum dengan nadah yang bercampur dengan darah yang mendidih. Kalau kamu minum, maka hancur terburailah usus-ususmu. Mau kamu masuk neraka jahanam? Enggak mau. Kalau nggak mau, saya tolong kamu. Mau nggak saya tolong? Mbah. Hah? Dong. Mau saya tolong? Iya, enggak. Ya. Kalau kamu saya tolong kamu supaya kamu bisa keluar dari tubuh ini dan kamu tidak diperbudak sama dukun lagi. Kamu kan capek di sini, diperbudak sama dukun tiap hari disiksa. Saya tolong kamu kalau kamu mau.
Mau? Iya. Syaratnya Mau, kamu ikut Ustaz. kata-kata saya. Pertama, taubat, masuk Islam, taubat, kemudian bersumpah untuk keluar dari tubuh ini. Kemudian kamu setelah itu jadi jin yang merdeka, kamu tidak terikat. Kalau dicari sama dukun, kamu bunuh dukunnya, saya kasih senjata kamu. Mau? Iya. Oke. Aku tak boleh bunuh dia. Dia tuh anak kau. Anak Dia apa? tuh anak kau. Dia tuh anakku. Mana aku boleh bunuh dia? Oh, anak kamu, dukunnya anak kamu. Tak, Tuan. Dia tuan aku. Dia tuan kamu, tuan Dia kamu anak. tuan. Terus? Dia tuan aku. Dia jaga aku. Dia kasih makan. Itu kamu bukan dikasih makan, tapi kamu diperbudak sama dia. Kalau kamu jadi jin merdeka, kamu cari makan sendiri. Nggak perlu disuruh-suruh. Tengok kamu yang sakit di sini. Terus yang dukun itu gimana? Tenang-tenang di sana dapat duit dibayar. Kamu yang sakit. Jangan mau diperkosa sama dukun. Dia Dengar dia tidak? tahu, Bah. Tahu, Ustaz, tahu. Nah, sudah. Saya tolong Tapi kamu supaya kamu jadi jin yang merdeka. Udah, sekarang ikut kata-kata saya. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Saya ajak kamu masuk Islam supaya kamu menjadi saudara saya dan saya bisa menolong kamu. Ya, Ustaz. Oke, ikut kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Aku bersaksi tiada ilah malaikat Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang kamu sudah masuk Islam, kamu adalah saudara saya akan bantu kamu. Sekarang taubat dulu, istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Oke, saya akan kasih kamu senjata. Saya akan kasih kamu senjata, yaitu ayat kursi. Kamu amalkan ayat kursi ini kalau kamu dikejar sama dukun kamu, dukun yang mengutus kamu, bacakan ayat kursi ini supaya ilmu sihirnya dukun-dukun itu musnah dengan izin Allah. Saya bacakan ayat kursi, kamu harus hafal satu kali baca ya. Dengar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu hafalkan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, bacakan ayat kursi ini. Kalau kamu dikejar sama dukunnya, kamu bacakan ini supaya ilmu sihirnya musnah. Setelah ini kamu keluar dari tubuh ini dan tinggal di masjid. Cari masjid terdekat dan bergabunglah sama jin-jin yang ada di masjid. Paham? Paham. Paham. Oke. Sekarang berjanji dulu demi Allah. Demi Allah. Saya akan keluar dari tubuh ini. Saya akan keluar dari tubuh ini. Dan tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh manusia manapun lagi. Dan tidak akan masuk
masuk dalam tubuh manusia mana sekalipun. Kalau saya ingkar janji, Kalau saya ingkar janji, maka saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. maka saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kedua, astagfirullahalazim. Tenang, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Saya akan doakan kamu supaya kamu terputus dari ikatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Rabb, putuskanlah ikatan-ikatan sihir yang mengikat jin muslim yang sudah bertaubat ini ya Allah. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha as-sami'un 'alim. Oke, baca bismillah dan keluar dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharajna ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna wa bismillahi ala rabbina tawakkalna. Bismillahi wa bismillahi kharajna ala rabbina tawakkalna. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu akbar. Oke, Bang Zul. Apa yang dilihat, apa yang nampak? Tak nampak apa-apa, cuma saya rasa sakit bahagian perut lah. Masa kena kerasukan tu memang saya sedar 100%. Saya, kalau Ustaz suruh saya tanya saya pun saya boleh jawab, tapi macam seolah-olah badan saya ni ada dua. Iya. Diri saya dan satu lagi. Iya. Tapi saya tak ada dikerasukan, dikontrol 100%. Sebab itulah bila saya kadang-kadang baca tu dia kerasukan. Iya. Cuma Oke. Iya, nggak apa-apa Bang. Pokoknya sekarang adalah keyakinan itu Abang kena kuatkan balik. Bahwa insya Allah terapi Al-Quran yang kita buat pasti akan berkesan dan insya Allah akan mengeluarkan mereka. Mulai dari sekarang untuk memikirkan mereka. Fokus dengan pekerjaan, fokus dengan amal ibadah, kemudian jangan terlalu berfokus pada gangguan-gangguan ini. Ya, biarkan proses yang akan mengeluarkan mereka semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air ruqyah jangan putus, karena kalau perutnya sakit maka kemungkinan sihirnya termakan dan dia masuk ke dalam perut. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? Tapi ini sesi ruqyah ini belum selesai ya, nanti kita perlu ada Zoom lagi. Insyaallah. Cuma saya ada order jugalah herbal hijrah tu tapi belum sampai lagi. Sudah order herbal hijrahnya? Ya, insya Allah nanti itu juga sangat membantu. Konsumsi setiap habis sholat. Setiap habis. Cuma itulah biasanya waktu-waktu yang terasa kuat sangat waktu maghrib, waktu tengah malam itulah, lepas maghrib itulah. Iya. Mulai dari sekarang Abang kena apa namanya, di waktu-waktu itu sekarang kan sudah menjadi satu kebiasaan ya, ketika menjelang maghrib aja rasa sakit, kemudian tengah malam aja rasa sakit. Mulai dari sekarang Abang sudah harus melupakan, harus bisa merubah ya pikiran, ini dekat lagi mau sakit itu lupakan, betul-betul lupakan ya, supaya mindset yang ada di kepalanya itu senantiasa positif. Saya sudah sehat insya Allah. Seperti itu. Insya Allah. Seperti itu insya Allah.
Mudah-mudahan herbal hijrahnya segera sampai dan insya Allah akan sangat membantu. Ya, ada apa-apa abang WhatsApp saya nanti Masih minta banyak. ke admin nomor saya supaya kita bisa terus berhubung. Ya, nanti saya akan bimbing dari jauh insya Allah. Ya. Nanti saya berhubung dengan admin lah Ustaz. Okey, jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah. Mudah-mudahan segera sehat ya. Insyaallah cukup ya. Ya amin Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.